Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online GKKD Bandung Pusat. Senang berjumpa kembali dan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online, saya ucapkan selamat menikmati dan selamat beribadah bersama-sama rekan-rekan yang lainnya. Selama ibadah pada pagi hari ini, demi kenyamanan kita, saya mengajak semuanya mengikuti beberapa hal berikut ini. Yang pertama, selama ibadah kita berpakaian rapi, selayaknya kita beribadah dalam ibadah offline. Yang kedua, ambillah posisi yang nyaman sehingga saat kita beribadah, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah tidak ada yang makan dan sungguh kita menikmati hadirat Tuhan dan menghormati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Cecep. Sebelum beribadah, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk berdoa dan hati kita, mata kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Bapa, kami rindukan sekali kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu. Pada pagi hari ini menyediakan waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, sungguh tertuju hanya kepada Tuhan kami, Bapa kami yang setia. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami, yang melawat kami, sehingga sungguh Tuhan, kami boleh mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Dan kemenangan yang sudah Kau janjikan, kami dapat nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami mempunyai Allah yang dahsyat yang tinggal dalam hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Yesus namanya, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Katakan, Dia tak pernah berubah. Dia berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dia ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan bersama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku Shalom, saudara-saudaraku semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Walaupun secara virtual, kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang istimewa. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
Kami sungguh bersyukur memiliki Gembala Agung, Gembala yang baik yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, yang menuntun kami ke air yang tenang dan membaringkan kami di rumput yang hijau. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami, kami bersyukur bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, membuka mata kami bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak ataupun di luar kendali Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua, hamba-Mu yang berbicara, kami semua yang mendengarkan, supaya firman-Mu itu diwahyukan ke dalam hati kami boleh mengerti, memegangnya, melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh mengalami kegenapan janji Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tinggal dalam pokok anggur. Ini sesuatu yang istimewa, tentu saja setiap firman Tuhan istimewa. Tapi hari ini kita akan melihat satu perumpamaan. Perumpamaan yang istimewa karena perumpamaan ini Tuhan mengajar dengan perumpamaan ini adalah sehari atau pada malam sebelum ia diserahkan. Jadi beberapa jam lagi Tuhan akan ditangkap, diadili, lalu disalibkan, dan dia memberikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, suatu pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sekali lagi pengajaran dalam bentuk perumpamaan ini Tuhan kita berikan pada malam sebelum dia diserahkan. Jadi pasti ada sesuatu yang penting sekali. Ya, semua perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus tentunya penting. Tapi karena diberikan pada beberapa jam sebelum dia ditangkap, pasti hal ini adalah sesuatu yang istimewa. Tuhan ingin mengingatkan kita sesuatu prinsip utama dari apa yang ingin dia lakukan dan apa yang ingin dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan menyelesaikan tugasnya, dia akan menyelesaikan apa yang disuruhkan Bapa kepadanya, yaitu mati di kayu salib, menggantikan segala dosa manusia, dan tentu saja dia dikuburkan dan bangkit sebagai kemenangan. Kebangkitannya menunjukkan dia menang atas maut, dan karena itu di dalam Kristuslah kita mendapatkan segalanya. Di dalam Kristus kita memperoleh sebuah kehidupan yang baru. Dan Tuhan ingin tidak hanya sekedar kehidupan, tetapi kehidupan yang merefleksikan kasih-Nya, merefleksikan kuasa-Nya dalam bentuk buah-buah lebat dalam kehidupan kita. Karakter yang berubah, jiwa-jiwa yang kita bawa, karya-karya besar yang Tuhan ingin kita nikmati dan kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita lihat, Bapak dan Ibu,
Sebelum kita kupas ayat demi ayat dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, saya juga ingin memberikan satu ayat lagi. Ya, sebetulnya ada baiknya kita merenungkan sampai dengan ayat ke-17 karena ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau judul hari ini atau tema hari ini kita sebut dengan tinggal dalam pokok anggur, ya mungkin juga bisa diistilahkan atau diterjemahkan dengan tinggal di dalam kasih Kristus. Saya kutip dari ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal yang ke-15. Ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, jadi kita lihat ada 3 pihak atau 3 pribadi yang disebut di sini, ya. Kristus sebagai pokok anggur yang benar, Bapa sebagai pengusahanya, kita sebagai ranting, dan buah anggur itu ada pada ranting. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua, perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan atau saya kutip dari ayat ke-16, Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Yesuslah yang memilih kita. Dan kita tahu sebagai Allah yang sempurna, Tuhan yang sempurna, Dia tidak mungkin salah pilih. Ya betul, Dia tidak salah pilih. Dia telah memilih saya, Dia telah memilih saudara, karena Dia punya sebuah rancangan yang luar biasa. Dengan dasar apa? Dengan dasar kasih karunia-Nya semata. Hanya karena kebaikannya kita dipilih. Dan Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia punya rancangan yang luar biasa melalui kehidupan kita. Dia telah mati di kayu salib, Dia telah menghubungkan kita kepada Bapa di surga melalui kematiannya yang membersihkan seluruh dosa kita. Tetapi Dia ingin mengatakan bahwa itu bukan akhir dari semuanya. Kita diselamatkan bukan akhir dari semuanya. Tetapi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin banyak buah yang dihasilkan. Endingnya, tujuan akhirnya adalah supaya Bapa dipermuliakan. Ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Sekali lagi, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sempurna, pokok anggur yang tidak ada cacatnya. Dengan kata lain, bahwa Dia ingin mengatakan bahwa dengan pokok anggur di mana kita menempel, kita melekat, maka Dia sudah memilih kita, maka kita punya potensi yang sangat besar untuk berbuah lebat seperti yang Dia telah tetapkan. Dia telah menetapkan kita karena Dia optimis dengan kita. Dia optimis dengan saudara. Dia optimis dengan saya. Seringkali malah kita yang tidak optimis dengan diri kita. Kita yang tidak bangga dengan diri kita. Kita selalu seringkali melihat kepada kegagalan kita, kebodohan kita. Tetapi hari ini ada kabar baik. Bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih engkau. Dan Dia telah menetapkan karena engkau bisa punya potensi yang besar untuk berbuah banyak di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Pokoknya sempurna, batangnya sempurna, pengusahanya sempurna. Dia Bapa yang maha kuasa dan maha sempurna. Jadi sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Hanya tinggal melekat pada Dia. Hanya tinggal mendengarkan suaranya. Dia katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Dalam hal ini, ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nya di sini menunjukkan kepada Bapa, pengusaha kebun anggur itu. Dia tahu betul bagaimana memperlakukan, bagaimana merawat, bagaimana proses demi proses yang harus dilakukan pada kebun anggurnya, ya. Dan dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya perlihatkan beberapa foto Bapak dan Ibu. Ya, sebuah foto yang pertama, kita lihat foto berikut ini. Ya, gambar berikut ini. Wah, tentu ini adalah masa-masa bahagia bagi seorang pengusaha, yaitu saat panen. Saat melihat bagaimana kebun anggurnya berbuah banyak. Apalagi gambar yang satu ini. Ya, luar biasa ini anggur istimewa ya. Ini gambar anggur di Israel. Begitu luar biasa. Bagaimana dengan gambar yang satu ini? Sukakah kita dengan gambar ini? Hanya ada carang-carang, hanya ada sepertinya sesuatu yang tidak ada daunnya sama sekali, sesuatu yang kelihatannya kering. Tapi, saudara-saudaraku, gambar ini adalah proses menuju gambar yang tadi, di mana kita mendapatkan panen. Ini tidak bisa dipisahkan. Proses pemangkasan, proses pemotongan, proses pembersihan adalah bagian dari proses untuk menuju panen yang lebat, panen yang begitu luar biasa hasilnya. Bapak kita tahu ada yang harus dipotong ketika dia melihat ranting yang tidak berbuah. Ada yang harus dibersihkan supaya lebatlah buahnya. Tentu tidak enak dipotong, dibersihkan, dikerik. Tapi itulah jalannya. Hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang yang merasa ini bukan lagi seperti dikerat sedikit demi sedikit, tapi ada pemotongan besar-besaran. Ada banyak hal yang kita sukai yang kemudian Tuhan potong karena dia tahu itu tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa secara rohani. Ada seorang bercerita, ini masa dia bisa betul-betul melihat mana teman yang betul-betul teman, mana yang sebetulnya hanya ingin memanfaatkan dirinya. Mungkin saat ini engkau sedang kehilangan sahabat baikmu dalam satu peristiwa, dalam peristiwa yang pahit mungkin. Seorang karena kasih kepada temannya lalu meminjamkan, dan kemudian entah kemana lagi itu temannya, tidak bisa lagi dikontak. Dan kemudian pikir, kok bisa ya dia seperti itu. Tapi hari ini perhatikan baik-baik. Bapa memotong hal-hal yang membuat engkau tidak berbuah. Bisa jadi itu teman dekatmu. Bisa jadi itu adalah pekerjaan atau hobimu yang selama ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hobi. Tapi kalau hobi sudah menjadi sesuatu yang membuat kita tidak melekat kepada pokok itu yang membuat hidup kita kering, dia akan potong karena dia mengasihi engkau. Bahkan mungkin itu pekerjaan, bahkan mungkin itu sesuatu yang kau begitu sayangi. Tiba-tiba ketika itu hilang, kita baru menyadari betapa sebetulnya hal-hal tersebut selama ini telah membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu, dengar baik-baik. Yesus punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Bapa punya kurikulum lengkap yang sedang dia terapkan ke dalam hidupmu. Mari berserah kepadanya. Ingatlah bahwa dia tidak akan pernah memberikan atau mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Dia sudah menakar dengan saksama apa yang sanggup kita hadapi. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan.
Kita hadapi dengan berteriak, dengan datang kepadanya, menerima arahannya, menyerap energi, nutrisi rohani darinya. Dan kita makin bisa mengerti bahwa hanya di dalam Tuhanlah, di dalam Yesuslah kita menikmati kehidupan ini. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, bagi kita semua yang sudah menerima Kristus, kita telah selamat, kita telah menjadi anaknya. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Dia ingin kita berubah, berbuah. Dia ingin karakter kita semakin mencerminkan dia. Dia rindu kita semakin dewasa secara rohani. Dan tidak ada cara lain. Seperti apa yang dikatakan ayat 4 dan ayat 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada satu kemanunggalan, ada satu yang menyatu. Itulah caranya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang Tuhan rindukan adalah sebuah hubungan. Sebuah hubungan di mana kita terus-menerus menyerap nutrisi suaranya, anugerahnya, kita bisa semakin nikmati. Ini bukan hanya kegiatan seminggu sekali, di mana kita hanya mendengar, oh ya, satu firman Tuhan, lalu kita disegarkan. Lalu kemudian kita juga semakin lesu, oh ini sepertinya perlu KKR atau perlu retret. Lalu kita masuk ke dalam saat itu, kemudian kita berkobar-kobar kembali. Lalu kemudian kita perlu dicas lagi, lalu kita lesu kembali. Tuhan tidak ingin kehidupan rohani seperti itu. Tapi yang Dia inginkan adalah hubungan yang terus-menerus, melekat, menerima terus arahannya, menikmati Dia waktu demi waktu. Itulah kekristenan. Hubungan yang terbina terus-menerus, karena ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak perlu kita mengupayakan berbuah. Berbuah itu bukan sesuatu yang kita upayakan. Tetapi Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tinggallah di dalam firman-Ku. Renungkan itu siang dan malam. Maka buah itu akan merupakan hasil dari apa yang menjadi hubungan melekatnya kita dengan Tuhan. Saya yakin kita bisa melihat, kita bisa merasakan ya bagaimana sukacitanya ketika perubahan-perubahan itu muncul. Engkau dan saya, kita akan berbuah banyak menyebabkan Bapa dipermuliakan. Tapi menarik sekali, saudara-saudaraku, ketika kita melekat pada pokok itu, ketika kita menerima terus nutrisi rohani, firman yang kita renungkan dan ada terus di dalam hati dan pikiran kita, yang mengarahkan kita setiap kali kita berkomunikasi dengan Dia, kita berbuah banyak karena kemudian kita melihat, ternyata sudah berubah. Bagaimana dengan kasih? Selama ini mungkin kita hanya egois dengan diri kita sendiri, tapi ketika kita melekat, kita belajar tentang kasih-Nya, kita menikmati kasih-Nya, lalu kita semakin memperhatikan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Bagaimana kita bisa melihat selama ini mungkin kita setiap kali keadaan membuat kita begitu tertekan. Tapi ketika kita melekat, ketika mendengar suaranya, bahwa Dia mendampingi kita, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendalinya, kita mengerti semua terjadi untuk kebaikan kita. Kita bisa menata hati kita untuk tetap optimis, tetap bersukacita, dan damai sejahtera dari Roh Kudus itu menaungi hati dan pikiran kita. Begitu juga dengan kesabaran, begitu juga dengan kemurahan, di mana kita secara naluri,
karena kita bersama-sama dengan Kristus lalu secara spontan. Itu kemudian bagaimana kita menjadi orang yang senang memberi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri sebagai buah-buah karena kita bersama dengan Kristus menjadi buah-buah roh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kembali katakan bahwa di dalam Kristus, ketika kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, artinya firman-Nya menguasai hidup kita. Kita berbuah banyak, sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kita lakukan dan hasilkan, ketika kita menghasilkannya di luar Tuhan, di hadapan Tuhan itu nothing. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, tidak mampu. Tapi bersyukur, firman Tuhan katakan, kalau di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, tetapi di dalam Tuhan, Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara aku bisa lakukan apapun di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam Kristus kita bisa melakukan karya yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Karena Dia yang membawa kita bisa melakukan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi teruslah melekat. Jangan on off, harus kita lakukan, oh saya harus di-charge lagi nih sekarang, saya mau pergi kemana. Tidak ada salahnya dengan retret, betul, baik sekali. Tapi kalau kita hanya mengandalkan acara-acara untuk men-charge kita, itu bukan yang Tuhan maksudkan di sini. Yang Tuhan maksudkan adalah kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Ya, dalam ayat 9, Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi, ketika kita melekat pada pokok anggur itu, kita sebetulnya sedang tinggal di dalam kasih-Nya. Kita merenungkan firman-Nya dan kita terpukau dengan pribadi Kristus. Kasih-Nya yang tidak berubah. Kasih-Nya yang sedemikian luar biasa. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia mengasihi kita. Dan kasih itulah yang membuat kita mampu untuk mengasihi. Mampu untuk terus mengalirkan anugerah Tuhan Yesus kepada sesama. Bagaimana caranya? Apa yang disebut tinggallah di dalam kasih-Ku itu? Ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus merefleksikan dan mengatakan, sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Dan bagaimana aku menuruti perintah Bapa, engkau menuruti perintah-Ku sebagai bukti kasih kita. Itulah yang disebut melekat. Melekat berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal dalam firman-Nya. Kita menuruti perintah apa yang dikatakan firman-Nya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan kehidupan yang sepenuhnya seperti yang Dia rancangkan. Karena itu ayat 11 saya ingin bacakan dan ini luar biasa sekali. Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacita Kristus ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kerinduan Tuhan ketika kita berbuah bukan hanya bicara pengusaha menikmati hasil panen, tetapi kita mengalami sukacita yang penuh. Kita mengalami sukacita yang penuh, luar biasa. Dia ingin hidup yang betul-betul hidup
Karena dia katakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan sukacita. Bukan karena masalahnya tidak ada. Bukan karena keadaan baik-baik saja. Tapi karena kita mengerti, sebab kita terus menempel. Terus kita berada di dalam firman-Nya. Firman-Nya terus menyelubungi hidup kita. Dan kita merenungkan itu siang dan malam. Sehingga pemazmur mengatakan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Menikmati nutrisi terus menerus, dan kita berbuah pada musimnya. Pasti berbuah kalau kita terus melekat pada pokok anggur itu. Amin Bapak dan Ibu. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, kita tidak mau. Kita tidak mau seperti apa yang dikatakan ayat 6 ini. Ini sejajar dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini menunjukkan bagaimana hidup orang yang ada di dalam Tuhan. Orang Kristen. Tapi kalau tidak melekat, dia menjadi batu sandungan. Banyak orang melihat, katanya anak Tuhan, kelakuan seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian tersandu dan orang-orang seperti itu hidupnya menjadi tidak berguna. Harusnya dia adalah mengasinkan, harusnya dialah berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi hari ini saya ingin katakan, Tuhan telah memilih engkau dan Tuhan tidak salah pilih. Dia ingin katakan bangkit kembali. Bangkit, lupakan yang lalu, lihat ke depan, mulai kembali perbaiki bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Alokasikan waktu untuk saat teduh, untuk setiap hari, terus terhubung dengan Dia, dengan komunitas, membicarakan firman. Saya yakin engkau akan melihat perubahan yang luar biasa. 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja. Jangan takut meminta. Ketika kita melekat pada Tuhan, maka Dia akan memproses dan akan memperbarui pola pikir kita. Dan ketika kita minta, tentunya arahan Tuhan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Karena sekarang sukacita kita adalah untuk menyukakan Tuhan. Dan saya percaya dan firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta sesuatu yang besar, minta sesuatu yang kaya, yang luar biasa. Kita bersyukur buah-buah kehidupan, karakter yang diubahkan, jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Minta jiwa-jiwa dipertemukan dengan orang-orang di waktu yang tepat, dengan saat yang tepat, supaya melalui kehidupan kita, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang lemah dikuatkan melalui kehidupan kita. Orang-orang yang merasakan tidak berguna, sekarang menikmati dan melihat makna kehidupannya di dalam Kristus. Dan juga karya-karya yang hebat, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ingin kita lakukan, yang besar, yang luar biasa, yang berdampak bagi banyak orang. Minta hal yang besar kepada Tuhan. Amin. Jangan kita malu atau jangan kita takut untuk bermimpi. Bermimpi besar. Tuhan senang bagaimana kita memimpikan hal yang besar, karya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan semuanya itu endingnya adalah ayat 8 ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk buah-buah itu sendiri, tapi buah-buah itu endingnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup yang paling indah, yang paling bermakna adalah hidup yang menyebabkan Bapa dipermuliakan. Karena untuk itulah kita dipilih. Puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua, apakah engkau sedang merasa sedang dipotong, sedang dibersihkan? Masa pandemi ini ada banyak orang kehilangan keluarga, kehilangan hobi, kehilangan pekerjaan. Ada banyak hal, tapi saya ingin katakan, mari
ini waktu yang baik untuk kita kemudian menata kembali hidup kita. Beberapa waktu ini Tuhan terus berbicara pada saya dari Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini saatnya untuk kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menata kembali. Dan baru melihat sekali lagi Yesus Tuhan kita. Bapa di surga. Dan Roh Kudus yang menyertai kita. Optimis dengan kita. Dia membangkitkan kembali. Dia memperlihatkan kepada kita hari depan yang luar biasa, yang gilang gemilang. Berbuah lebat, berdampak bagi banyak orang. Karena itu, ini saat yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Saudara, dalam tinggal tenang dan percaya di hadirat Tuhan. Minta berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Terletak kekuatanmu, terletak solusimu, terletak jalan keluar. Hanya dengan melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita bermakna dan berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih-Mu, Engkau serahkan semuanya. Kau datang ke dunia menyerahkan hidup-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi Bapa. Kami bersyukur bahwa hanya di dalam Kristuslah kami mengalami pembaharuan. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih, terima kasih. Ampuni seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Ampuni seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami. Engkau membersihkan. Engkau potong bagian-bagian yang tidak berbuah dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti. Hanya di dalam Tuhanlah kami bisa. Dan di dalam Kristus kami bisa melakukan segala perkara. Dan biarlah buah-buah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Supaya kekuatan dan pertolongan dari tempat yang maha tinggi membuat setiap jemaat Tuhan menerima sesuatu yang adikodrati, supranatural, karena Tuhan punya cara yang ajaib bagi setiap kita. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Dan hari ini ketika engkau sudah mendengarkan suara Tuhan dengan baik, lakukan dengan setia, maka kau akan diangkat tinggi, terus naik dan tidak turun. Semakin kokoh dan semakin kuat di dalam Yesus. Peluang-peluang baru muncul. Kesehatan yang dari Tuhan turun atasmu. Penyertaan dari Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau melewati badai, ketika engkau melewati keadaan-keadaan yang tidak mudah, engkau tetap kuat dan engkau diberkati di dalam semua segi kehidupanmu. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Dan teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Karena penyertaan Tuhan Yesus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan menyertai engkau dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online GKKD Bandung Pusat pada hari ini. Bagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ingin dan rindu memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahannya atau persembahan khusus
demikian juga persembahan persepuluhan di nomor rekening berikut ini. Gereja Tuhan saat ini sedang bergerak menolong, membantu rekan-rekan kita yang terdampak pandemi COVID-19 dalam program C3 yaitu COVID Crisis Center. Dan kami membutuhkan dana yang cukup besar. Dan ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menabur walaupun di masa sukar. Kami menyediakan tempat untuk Bapak Ibu menabur di nomor rekening berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kok kayaknya kita perlu dengar nih sisi dari istrinya Koko nih. Bisa mungkin kita panggilin dulu ya istrinya Ko Wendra ya. Oke. Oke Ci, halo Ci. Iya, bisa perkenalkan diri dulu Ci? Iya, saya namanya Ani. Namanya Ani? Iya gitu. Ci, tadi dengar kesaksian dari Ko Wendra nih. Katanya waktu tahun 2013 berencana mau punya anak kedua ya Ci ya. Iya. Terus ternyata berusaha ke dokter kandungan, sampai ganti dokter kandungan ternyata harusnya mustahil ya. Ternyata tahun 2017 itu di pertengahan positif hamil gitu. Positif hamil terus ternyata ada kendalanya, ada juga setiap hari ada pendarahan ya Ci ya. Gerak sedikit ya keluar darah. Gerak sedikit keluar darah sih. Iya. Oh gitu. Dan bukan darah yang ngerembes sih. Darahnya teh lumayan cukup banyak juga. Sekali keluar. Jadi harus benar-benar bed rest. Benar-benar gerak. Nggak boleh gerak. Sekali, ya. Oh gitu. Berarti lumayan ya Ci ya, nggak boleh gerak, harus bed rest gitu ya. Terus ternyata cuma ke kamar mandi aja. Cuma ke kamar mandi aja. Iya. Oh gitu. Terus tadi juga Ko Wendra bilang bahwa sempat cek lab ya 2 kali ya Ci ya. Ternyata hasil yang pertama itu ternyata positif rubella. Iya. Tapi ternyata pas cek lagi ternyata hasilnya negatif ya Ci ya. Iya. Waktu mendengarkan dari awal tuh ya Ci, dari 2013 sampai rubellanya dinyatakan negatif, bisa dibagiin dulu nggak Ci? Perasaan Cici dari Cicinya gimana nih? Sebenarnya waktu kena vonis pernah kena rubella juga nggak pernah kepikiran pernah kena. Cuma memang anak pertama pernah kena rubella dan dirawat sama berdua. Kemungkinan bisa imunnya saya turun atau gimana, jadi kenanya ke mamahnya. Tapi waktu kena rubella juga saya mah cuma kerasa badan cuma demam aja. Demam, sempat minum obat anti panas juga, turun panas. obat turun panas. Sama obat imun yang dikasih sama apotek ya. Oh iya, obat untuk ningkatin imun. Tapi dalam 3 hari itu sembuh sendiri, tapi kita nggak tahu kalau itu ada gejala rubella. Jadi pas perencanaan hamil ya udah jalan aja. Oh gitu ya. Berarti waktu lagi kondisi kayak gitu, Cicinya tetap pernah kepikiran gak sih, ada pemikiran nanti anak saya gimana gitu? Sempet, soalnya kan kita kan ngelihat hasil lab, jadi nyari searching gitu kan, pengen tahu apa sih rubella, akibatnya apa. Jadi kita takut juga, bukan takut tapi jadi namanya teh khawatir. Anak ini nanti kalau jadi gede jadi apa? Sedangkan rubella tuh banyak ya, kalau bisa buta atau apa kan masa depannya jadi gimana? Takut nyusahin orang juga gitu. Takut nyusahin orang ya, juga. Karena gitu. kan. Tapi anak yang pertama tetap normal Ci? Anak pertama mah normal, ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, berarti kalau kayak gitu kita juga ada perubahan waktu dari rubellanya positif jadi negatif, yang dirasain apa nih Koko sama Cici?
Ya pasti pertama mah lega ya, pasti aduh puji Tuhan ternyata kan segala pikiran kita teh salah gitu. Yang pasti mah ya memang kalau misalnya awalnya kan pengen khawatir berlebihan, sebenarnya terus takut juga, ternyata semuanya sama Tuhan diangkat aja gitu. Oh gitu. Berarti Plong lah gitu. plong ya pasti ya. Selama perjalanan itu apa saja yang dilakukan? Maksudnya cerita nggak ke Bapak PA? Terus doa bersama dengan keluarga? Gimana tuh? Ada mengalami proses-proses itu nggak, Cici sama Koko? Kalau saya mah doa mah udah jangan ngomong lah ya. Doa berdua mah udah pastilah, sampai kita juga gimana ini sampai nangis-nangis juga. Udah minta pertolongan Tuhan mah. Cuman memang kalau masalah apa namanya ke teman ke gereja ya cuman ini aja ya, apa namanya via WA aja sih. Via WA. Minta dukungan doa ya. Ya. Iya. Berarti ada berkat yang luar biasa ya Ci ya. Dari perubahan 2013 sampai 2017 jadi benar-benar perjalanan panjang banget ya sampai benar-benar mau punya anak yang kedua ya. Berarti dari wah pasti luar biasa sekali lah pengalamannya, itu pasti benar-benar wah asli itu saya kalau misalkan jadi Cici ya, aduh saya belum tahu tuh bisa apa enggak. Wah, oh ini anaknya Ci ya yang diomongin ya, ternyata sehat ya. Sehat, nggak ada kurang suatu apapun, puji Tuhan. Iya. Jadi ini usianya udah berapa Ci? Berapa deh umurnya? 3 ya? 3 tahun sekarang. 3 tahun. Oke, berarti benar-benar ini kesaksian hidupnya Jemaat GKK Bandung Pusat bahwa inilah hasil dari 2013 perjuangan dan mengalami permasalahan dari wah pasti sangat berat lah pasti ya waktu memperjuangkan itu ya kok ya Ci ya. Akhirnya lahirlah sang anak yang luar biasa ini, yang sehat, yang tanpa kekurangan suatu apapun walaupun dari kekhawatiran tadi ya. Ya, betul. Setelah mendengarkan kesaksian dari Koko dan Cici tadi, mungkin ada yang bisa mau disampaikan dari Koko sama Cici buat jemaat di gereja kita? Mungkin karena tadi permasalahannya mungkin bisa jadi berbeda ya, Koko sama Cici ya, mungkin juga nggak mengalami hal yang sama. Bisa disampaikan dari Koko atau Cicinya? Kalau dari saya pribadi sih, pokoknya yang pasti puji Tuhan lah ya, yang pasti. Kalau nggak ada Tuhan mah bisa apa dah kita makan cuman berusaha doang, berdoa doang. Jadi mungkin kalau pesan-pesan dari saya sih mengandalkan Tuhan nomor 1 ya, percaya sama Tuhan, terus banyak-banyak komunikasi, terus jangan terlalu banyak dengerin apa ya negatif-negatif dari luaran. Apalagi kadang-kadang kita kan soknya nyahoanan gitu, sok tahu, cari-cari sendiri. Tapi semuanya sebenarnya apa yang Tuhan rencanain itu beda. Jadi sebenarnya mungkin kalau bagi saya sih fokus ke Tuhan dulu ya. Tuhan maunya apa, daripada kita dengerin ke kiri ke kanan. Ternyata hasilnya berbeda dengan kehendak Tuhan, kita jadi kecelek gitu. Jadi malu sendiri gitu. Ternyata kita pengennya begini-begini, apalagi sampai ngambil jalan yang salah. Ternyata kita malu sendiri sama Tuhan gitu. Mungkin itu pribadi kalau dari saya ya. Terus kita namain anak ini tuh Devano karena kalau kita lihat itu karena dia artinya itu batu karang. Jadi mudah-mudahan anak ini tuh bisa bikin kita jadi kuat, percaya tetap sama Tuhan, iman kita dikuatin seperti batu karang gitu. Batu karang. Kalau dari saya pribadi itu mungkin. Dari Cicinya? Kalau saya mah mungkin ya indah pada waktunya gitu. Jadi kadang-kadang kita berdua cuma bisa ngerencanain begini, tapi kan hasilnya bukan kita yang menentukan. Banyak kan kadang-kadang manusia mah banyak pengen ini gitu. Paling itu aja sih. Dari kesaksian Kowendra dan istri mungkin kita bisa mempraktekkan apa yang mereka praktekkan saat mereka menghadapi masalah. Satu, kita tetap harus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi di depan mata kita. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan, kita bisa mempraktekkan bahwa kita tetap terus beriman kepada Tuhan dan hasilnya kita akan mendapatkan sesuatu yang indah pada waktunya. Sekian kesaksian kali ini, Tuhan Yesus memberkati.